Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Samudra Hardi dengan NPM 201000379. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu forensik untuk UTS mata kuliah forensik. Saya dari angkatan 20 dari kelas F. Saya akan menjelaskan dimulai dari pengertian. Ilmu forensik adalah cabang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti-bukti dan biologis yang terkait dengan suatu tindak kejahatan. Ilmu ini juga dikenal sebagai ilmu investigasi forensik karena bertujuan untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan suatu kasus pidana. Para ahli forensik menggunakan berbagai teknik dan metode ilmiah untuk memeriksa bukti-bukti tersebut, seperti sidik jari, DNA, tulang belulang, serta kain, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, yang kemudian digunakan dalam proses peradilan pidana untuk menentukan kebenaran suatu kasus dan memperkuat keputusan pengadilan. Sehabis itu, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ilmu forensik dan hukum pidana. Ilmu forensik dan hukum pidana memiliki hubungan yang erat karena ilmu forensik digunakan sebagai alat bantu dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus pidana. Ilmu forensik dapat membantu memperoleh bukti fisik dan memberikan analisis ilmiah objektif terhadap bukti tersebut. Bukti-bukti forensik ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam memutuskan suatu kasus pidana di pengadilan. Dalam proses hukum pidana, ilmu forensik juga dapat membantu mengidentifikasi tersangka, memperkuat atau mematahkan alibi, mengidentifikasi barang bukti, menghubungkan suatu barang bukti dengan lokasi kejadian perkara, dan menguji keaslian dokumen atau benda-benda penting lainnya yang terkait dengan kasus. Namun, meskipun ilmu forensik dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam proses hukum pidana, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan profesionalisme yang tinggi. Para ahli forensik harus mematuhi standar dan aturan yang telah ditetapkan untuk memastikan keakuratannya dan keandalan analisis forensik yang dilakukan. Sehabis itu, saya akan menjelaskan tentang masing-masing ilmu forensik yang dapat mendukung proses sistem peradilan pidana. Jadi, ilmu forensik terdiri dari beberapa cabang, yaitu forensik biologi yang menggunakan teknik analisis DNA dan biologi molekuler. Yang kedua, forensik kimia yang menggunakan teknik analisis kimia dan fisika. Forensik dokumen yang menggunakan teknik analisis dokumen. Yang keempat, forensik digital yang menggunakan teknik analisis komputer dan siber. Dan forensik kedokteran yang menggunakan teknik analisis medis. Jadi setiap cabang ilmu forensik ini memiliki peran penting dalam membantu proses peradilan pidana dengan cara mengumpulkan, menganalisis bukti fisik, mengidentifikasi tersangka, menghubungkan barang bukti dengan pelaku kejahatan, dan membuktikan ketiadaan zat tertentu di tempat kejadian perkara. Setelah itu saya akan menjelaskan kegunaan ilmu forensik terhadap hukum pidana. Dasar hukumnya. Dasar hukum kegunaan ilmu forensik dalam hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa aturan dan undang-undang, diantaranya adalah: pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 184 dan pasal 184A, yang isinya mengatur tentang pemanfaatan alat bukti dan alat teknologi forensik dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu tindak pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Pasal 80 mengatur tentang pemanfaatan ilmu forensik dalam penanganan kasus narkotika.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 192 dan pasal 193 mengatur tentang penggunaan ilmu forensik dalam pemeriksaan kesehatan terhadap seseorang yang terlibat dalam kasus pidana. Dan Kemenkumham nomor M titik HH strip 19 titik PK 0.01.04 tahun 2014 tentang penunjukan ahli forensik mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan tugas-tugas ahli forensik dalam proses peradilan agama. Mungkin cukup materi yang saya jelaskan, sudah cukup, itu saja. Selebihnya kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan atau pengejaan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.